Suamiku mengajak wanita lain tinggal di rumah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Suara ketukan pintu terdengar. Aku cepat-cepat berjalan menuju ruang tamu. Namun sayang, aku didahului ibu mertuaku. Aku tahu siapa yang datang. Itu pasti Mas Ardan, suamiku yang baru pulang bekerja. Tapi kali ini aku keduluan lagi. Entah hal apa lagi yang akan diadukan oleh ibu mertuaku pada suamiku itu. Pasti ada sesuatu yang ingin ibu mertua katakan. Dan kamu tahu nggak, istrimu itu sudah buat keluarga kita malu, ucap ibu mertuaku. Nadanya sedikit berbisik. Namun, aku masih bisa mendengarnya, karena saat ini, aku sedang berdiri di sekat pembatas antara ruang tamu dan meja makan. Jadi, aku bisa mendengar suara mereka dengan jelas. Buat malu gimana maksud ibu? Tanya Mas Ardan. Iya, Vira istrimu itu gak becus banget ngatur uang. Masa untuk biaya kehidupan sehari-hari saja, uang dari kamu selalu ia hambur-hamburkan, sampai dia menghutang ke warung Mpok Narti. Kan bikin malu. Kalau begitu terus, yang ada gajimu hanya habis untuk membayar hutang. Hidupmu gak akan maju gitu-gitu aja, karena gaji selalu habis. Sebab istrimu itu boros. Pasti dia sering belanja online tanpa seizinmu kan? Ucap ibu lagi mengompori. Masa iya bu gitu? Kalau memang begitu, aku akan beri pelajaran pada Vira nanti, ucap Mas Ardan dengan tegas. Aku yang mendengarnya menjadi emosi. Mudah sekali dia percaya dengan kebohongan ibu. Padahal, aku tak pernah yang namanya belanja online. Boro-boro mau untuk belanja online, untuk memenuhi kebutuhan saja, uang dari Mas Ardan selalu kurang. Makanya, aku menghutang sedikit ke warung Mpok Narti untuk menutupi kekurangannya. Tapi setelah nanti Mas Ardan gajian dan dia memberi uang untukku, aku akan langsung membayarnya. Kemarin itu pun baru pertama kali. Iya memang, kemarin aku belanja ke warung Mpok Narti. Belanjaanku kurang 50.000. Niatku ingin mengembalikan barang yang aku beli supaya pas dengan uangku. Tapi Mpok Narti menolak. Dia malah menyuruhku menghutang saja. Aku juga bilang sama Mpok Narti kalau 2 hari lagi suamiku akan gajian. Makanya kata Mpok Narti gak apa-apa aku ngutang dulu, toh cuma 2 hari. Sebenarnya aku gak enak, tapi kata Mpok Narti aku sudah langganan lama sama dia. Jadi ya gak apa-apalah sekali-kali, katanya gitu. Makanya aku setuju. Tapi tidak kusangka ternyata hal itu malah membuat ibu mertua mengadu yang bukan-bukan pada suamiku. Ya sudah Dan, lebih baik uang gajimu kasih ke ibu aja, biar ibu yang ngatur. Kalau istrimu emang gak becus dia. Bulan depan ibu aja ya yang pegang, ucap ibu mertuaku lagi. Pegang apa bu? Tanyaku. Aku tak bisa lagi menahan semuanya. Akhirnya aku keluar. Kulihat mereka berdua terkejut. Kamu dengar apa emangnya? Tanya Mas Ardan gelagapan. Aku tadi dengar semuanya mas, jawabku santai. Ya baguslah kalau kamu dengar. Kamu emang gak becus sebagai istri mengatur uang. Buktinya, kita sudah menikah lama. Uangku habis-habis terus. Kemana semua itu? Tanya suamiku tanpa berpikir. Padahal gajinya saja tidak seberapa. Kalau bukan aku yang pandai mengatur uang, mana bisa kita beli rumah ini? Ya walaupun rumah ini kita bayarnya beberapa kali. Tapi setidaknya ada hasil dari pernikahan kami yang baru 3 tahun. Tapi seperti semuanya itu tidak terlihat di mata Mas Ardan. Kamu mau tahu mas, kenapa aku sampai menghutang? Tanyaku pada Mas Ardan dengan tegas. Iya, kenapa kamu buat aku malu sampai ngutang ke warung segala? Jawabnya dengan emosi. Karena uang yang kamu kasih selama ini pas-pasan mas. Dan ibumu ini ingin selalu makan enak. Kalau hanya dimasakkan makanan sederhana, menyesuaikan budget, dia tidak mau mas. Aku bukannya ingin berlaku tak sopan pada mertuaku. Selama ini aku berusaha menghormati beliau, menghargainya. Tapi apa balasannya?
Dia malah memfitnahku kepada suamiku sendiri. Apa aku tak berhak sakit hati? Aku terluka, Mas. Kecewa sekali. Selama ini, aku menjaga rumah ini, merawat rumah ini. Ku bersihkan dengan sepenuh hatiku. Tapi apa yang ibu mertuaku lakukan, Mas? Dia malah mengadukanku yang bukan-bukan. Padahal aku menghutang juga untuk membelikan lauk dia. Karena dia tidak mau kalau hanya makan tahu tempe dan telur. Dia maunya makan daging, makan ayam, ikan. Dan uangku saat itu sudah gak cukup, Mas. Bayangkan, Mas, bagaimana perasaanku. Aku sebagai menantu ingin membuat mertua senang. Tapi, aku malah dihina seperti ini. Ucapku dengan suara bergetar, hampir saja aku menangis. Tapi aku berusaha menahannya. Kalau memang kamu tak percaya lagi padaku, silahkan, berikan uangmu semuanya pada ibumu ini. Aku tidak akan lagi menuntut nafkah. Aku bisa berusaha sendiri menghidupi diriku. Aku tidak butuh kamu lagi, Mas. Tidak akan lagi ku minta nafkah darimu. Ucapku tegas kemudian masuk ke dalam kamar. Rasa kecewa sudah membumbung tinggi di hati ini. Aku tak bisa menoleransi. Aku terlalu kecewa. Pasalnya, ini bukan yang pertama kali, tapi sudah berkali-kali. Aku dihina. Apalagi soal aku yang belum hamil sampai sekarang. Aku dituduh mandul. Padahal kami sudah pernah periksa ke dokter. Semuanya aman-aman saja. Memang belum dikasih saja sama Yang Maha Kuasa. Seharusnya, sebagai seorang wanita, ibu berperasaan. Bagaimana jika dia di posisiku, pasti tidak enak dan merasa sakit hati. Tapi ya begitulah manusia. Kalau belum merasakan di posisi orang yang dia hina, maka dia akan merasa dirinya yang paling baik. Tapi kalau sudah merasakan, pasti dia tidak bisa berkata apapun lagi. Ku rebahkan tubuhku di kasur. Ku buka ponselku dan menonton video lucu agar mengalihkan perasaanku ini, supaya tidak sedih dan menangis. Aku tidak mau terlihat lemah di mata mereka berdua, karena orang-orang seperti mereka tidak akan punya simpati. Kamu ya, Fir, kalau dibilangin ngelawan, sama ibu pun ngelawan. Kamu ini mau jadi istri pembangkang apa? Ucap Mas Ardan tiba-tiba masuk dan ngomel. Aku hanya diam, tak kutanggapi ucapannya. Rasanya aku sudah malas. Kalau kutanggapi ujung-ujungnya kami malah berdebat. Itu hanya akan membuang tenaga saja. Fir, kamu kalau diajak ngomong malah diem aja. Kamu gak sopan banget sih. Aku ini suamimu. Kamu harus menghormatiku. Ucap Mas Ardan lagi dengan nadanya yang marah. Apa kamu bilang, Mas? Aku harus menghormatimu. Lalu, kamu sudah bisa menghormatiku belum sebagai istri? Seharusnya kamu bisa kasih contoh. Jangan cuman ngomong aja. Menghargaiku saja kamu tidak pernah, Mas. Jawabku. Berani membantah ucapanku kamu ya? Aku tidak akan pernah memberimu sepeser uang. Mana bisa kamu hidup tanpa aku? Ucap Mas Ardan lagi dengan nada yang penuh penekanan. Aku tidak takut, Mas. Aku kan juga sudah bilang tadi. Aku tidak akan menuntut nafkah dari kamu, sepeser pun. Mulai hari ini, tidak usah kamu nafkahi aku lagi. Aku bisa kok menafkahi diriku sendiri. Jangan kamu pikir, aku tidak bisa apa-apa. Kamu lupa, sebelum menikah denganmu aku ini siapa? Aku dulu bekerja, bahkan pekerjaanku jauh lebih bagus daripada pekerjaanmu. Gajiku juga lebih besar daripada gajimu yang sekarang. Aku terpaksa berhenti bekerja karena permintaanmu dan juga ibu. Sebab kalian ingin aku segera hamil dan memberi ibu cucu. Aku melakukan itu demi baktiku padamu dan juga ibu. Tapi apa balasannya sekarang? Aku berkata dengan nada yang tegas, agar Mas Ardan paham apa yang sudah selama ini aku lakukan untuk keluarganya. Aku sudah berkorban banyak. Bukan aku ingin mengungkit. Aku hanya ingin dia ingat bagaimana aku mengabdi pada keluarga ini. Iya, aku tahu dan aku tidak lupa semua itu. Tapi nyatanya sampai sekarang apa? Sudah 3 tahun. Kamu belum juga bisa kasih aku anak. Jawab Mas Ardan. Hal itu membuatku sakit hati. Bisa-bisanya dia berkata demikian. Aku yakin Mas Ardan sudah termakan omongan ibu. Ya terus kamu mau apa, Mas? Kita memang belum diberikan. Kita belum ditakdirkan punya anak.
Memangnya kita bisa memaksa? Kita sebagai manusia hanya bisa menunggu. Jawabku dengan tegas. Alah kamu ini, kalau dikasih tahu membantah terus. Terserah kamulah. Mulai bulan depan, kamu gak akan aku kasih uang. Ucap Mas Ardan lagi. Silahkan mas, aku juga gak takut. Toh selama ini, kamu cuma nitip mas ke aku, bukan kasih nafkah. Karena dari uang gajimu itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah. Aku ingin beli skincare saja, gak pernah kebagian uangnya. Aku lebih mementingkan untuk keluarga ini daripada diriku sendiri. Gini aja kamu masih bilang, aku istri yang gak becus. Seperti apa yang dikatakan ibumu. Tega kamu mas. Setelah mendengar ucapanku, Mas Ardan langsung keluar. Entah pergi kemana, aku tidak peduli. Keesokan paginya, setelah sholat subuh, mandi dan bersiap-siap, aku ingin keluar mencari sarapan, karena aku tak mau lagi makan di rumah ini. Aku tidak sudi, aku juga tidak mau masak atau membereskan rumah ini lagi. Percuma. Toh selama ini, apa yang aku lakukan tidak dihargai. Untuk apa aku teruskan? Lebih baik kupikirkan diriku sendiri. Kalau ditanya sakit atau tidak, hatiku sangat sakit. Tentu aku sangat kecewa. Aku mencari di mana kunci mobilku berada. Ya, selama ini kami punya mobil, tapi itu mobilku, aku yang beli sendiri. Sebelum aku dan Mas Ardan menikah, aku membelinya menggunakan uang tabunganku hasil kerjaku selama ini. Mau kemana kamu Fir pagi-pagi udah rapi? Tanya ibu mertuaku karena ia melihatku. Aku hanya diam, rasanya malas sekali untuk menjawab. Kamu bisu ya? Ditanya gak jawab. Ucapnya lagi, mungkin dia kesal padaku. Maaf bu, aku mau pergi cari sarapan. Jawabku. Tumben gak masak. Kamu malah mau beli. Ya udah deh sana, sekalian beliin ibu ya. Ucapnya. Aku tidak mengiyakan, juga tidak menolak. Aku langsung pergi begitu saja. Loh, kamu mau pakai mobil? Tanya Mas Ardan yang tiba-tiba keluar sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Iya, jawabku singkat. Janganlah, kamu jalan kaki atau naik ojek saja sana. Mobilnya mau aku pakai untuk berangkat kerja. Ucap suamiku. Ini kan mobilku. Sudah hakku untuk memakainya. Kamu yang minjam mas, harusnya kamu tahu diri. Kalau bukan barangmu, jangan kamu larang yang punya untuk memakainya. Tidak tahu diri sekali. Ucapku, tidak kupedulikan lagi suamiku. Aku langsung masuk mobil dan mengendarainya, menuju ke tempat sarapan yang aku mau. Perutku sudah sangat lapar, karena sejak kemarin sore aku tidak makan. Rasanya aku malas sekali makan di rumah itu. Walau sebenarnya, aku sudah masak kemarin. Tapi semua makanan itu dihabiskan oleh ibu mertua dan juga Mas Ardan. Ah, bodoh amat. Sekitar 20 menit akhirnya aku sampai di tempat sarapan. Aku pagi-pagi memilih sarapan bakso, karena memang bakso adalah makanan favoritku. Mau sehari 3 kali atau 5 kali sepertinya aku tidak menolak. Aku mencari tempat duduk yang kosong setelah memesan semangkuk bakso favoritku, yaitu bakso urat. Lengkap, ku minta dengan tetelannya. Tapi karena terlalu fokus melihat bangku yang kosong, aku sampai menabrak seseorang hingga dia terduduk lagi di kursi. Ia tadinya dia mau berdiri, namun malah ku senggol hingga dia terduduk lagi dengan keras. Maaf mbak, maaf, ucapku merasa bersalah. Ya ampun, lihat-lihat dong, ucapnya kesal. Iya mbak, maaf, jawabku meminta maaf lagi. Vira? Ucap wanita itu memanggilku. Kok dia tahu namaku ya? Batinku. Intan? Aku langsung mengenali wajahnya. Dia adalah Intan, teman lamaku saat kami masih SMA. Kami segera berpelukan dengan erat karena sangat rindu. Ya ampun, kukira kamu siapa? Maaf ya tadi aku marah-marah. Ucap Intan. Iya gak apa-apa, aku juga yang salah gak lihat-lihat dan gak hati-hati. Jawabku. Setelah puas berpelukan, akhirnya kami duduk mencari bangku yang kosong yang menjadi incaranku tadi. Tempatnya di sudut, jadi sangat nyaman untuk mengobrol berdua. Kami bercerita panjang lebar, mengenang masa lalu, dan saling menanyakan kabar. Tidak kusangka ternyata Intan sekarang seorang janda. Dia ditinggal mati suaminya karena kecelakaan. Aku turut prihatin dengan keadaan Intan.
aku memberi dukungan. Semoga kamu sabar ya Intan, dan segera mendapatkan pengganti yang sesuai dengan keinginanmu, ucapku, karena aku pikir Intan masih muda, masa depannya masih panjang. Kami baru berumur 27 tahun sekarang, umurku dan Intan sama. Sehingga, ya tidak masalah juga kalau Intan menikah lagi. Kalau untuk sekarang, aku belum kepikiran, Rah. Aku masih mau fokus pada diriku sendiri. Aku sempat depresi berat karena ditinggal oleh suamiku. Bahkan karena hal itu, aku gak bisa mengurusi anakku. Anakku diurus mertuaku. Lanjutnya lagi. Maaf Tan, aku gak tahu. Maaf ya. Aku merasa tidak enak sekali dengan Intan. Karena sepertinya aku salah bicara. Gak apa-apa kok Fir, aku sekarang lebih kuat. Aku gak seperti dulu lagi. Jawabnya sembari tersenyum. Aku lega. Karena temanku itu sudah bisa move on dan bangkit lagi. Karena terbawa suasana, akhirnya aku ikut menceritakan masalah rumah tanggaku. Ya ampun Rah, kok kamu lebih parah daripada aku sih? Suamimu masih hidup tapi kamu gak dihargai. Kamu mau gak ikut kerja di perusahaanku aja? Ajak Intan. Beneran nih, aku emang lagi cari kerjaan, aku butuh banget. Karena aku tidak akan lagi menerima nafkah dari suamiku. Ucapku antusias. Ya beneran lah. Kamu besok datang aja ke perusahaanku, ini kartu namaku. Intan menyerahkan kartu namanya kepadaku. Aku sangat bersyukur sekali, karena akhirnya aku bisa dapat kerjaan. Makasih ya Tan, besok aku pasti datang ke perusahaanmu. Ucapku bahagia. Iya, aku tunggu ya. Kalau gitu, aku pulang duluan ya, soalnya masih ada urusan. Ucap Intan. Akhirnya, aku ditinggal sendirian oleh Intan. Karena aku harus memakan bakso yang sudah tersedia sejak tadi. Ku tambahkan saus, kecap, dan juga sambal yang banyak. Supaya bisa membuat otakku ini lebih fresh dan segar. Karena rasanya, aku pusing sekali memikirkan masalah rumah tanggaku ini. Setelah selesai makan, aku pulang. Tentu, aku tidak membelikan sarapan untuk mertuaku. Terserahlah dia mau makan apa, aku gak peduli. Sesampainya di rumah, mana sarapan ibu? Tanya ibu mertuaku. Tangannya seperti menodong. Gak ada, jawabku singkat. Gak ada gimana maksud kamu? Ibu dari tadi sudah lapar menunggu kamu pulang. Kamu pulang malah gak bawa apa-apa. Ucap ibu kesal. Kan aku tadi gak bilang iya bu, aku mau beliin sarapan untuk ibu. Emang ibu dengar aku bilang iya? Jawabku. Kamu ini ya, seharusnya kamu itu belikan untuk ibu. Ibu belum makan dari tadi. Kamu kan gak masak. Jawabnya lagi. Ya ibu masak sendirilah kalau mau makan. Kenapa harus menunggu aku yang masak? Jawabku santai. Kok kamu gitu sih? Aku ini mertuamu. Kamu harus menghormatiku. Karena memang biasanya kamu yang masak. Kamu yang ngurusi rumah ini. Kok sekarang kamu jadi gini sih? Jawabnya kesal. Kan ibu sendiri yang buat aku jadi begini. Kita dulu baik-baik aja. Tapi ibu yang malah buat masalah. Ya silakan saja ibu nikmati. Aku lebih nyaman seperti ini bu. Tidak mengurusi rumah. Aku hanya fokus dengan diriku sendiri. Toh aku juga gak dikasih nafkah lagi kan. Lalu untuk apa aku berbakti? Kewajiban suamiku saja tidak dipenuhi lagi. Kamu ya? Ibu mertua mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Mungkin dia ingin menamparku. Lakukan saja bu. Sekali saja ibu menamparku, maka akan kupastikan ibu mendekam di penjara. Jawabku tegas. Aku langsung masuk ke dalam kamar. Tak kuperdulikan lagi mertuaku yang mengoceh tidak jelas. Siang pun tiba. Perutku terasa lapar. Aku akan keluar lagi untuk mencari makanan. Karena aku tidak mau makan di rumah ini. Rah, ibu minta uang dong. Ibu gak suka tuh lauknya cuman itu aja. Ucapnya menodongkan tangannya. Maaf bu, aku gak ada uang kalau untuk ibu. Jawabku santai. Kamu bohong. Kalau kamu gak punya uang, dari mana kamu bisa beli makanan? Tanyanya lagi. Itu uangku bu, bukan uang dari Mas Ardan. Jadi, aku berhak mau kasih ke ibu atau tidak, karena itu uangku, bukan uang dari anakmu. Jawabku lagi. Kamu kok gitu sih ngomongnya? Kenapa semakin lama kamu semakin kurang ajar?
Mau uangmu atau uang Ardan? Seharusnya kamu kasih ke ibu kalau ibu minta. Ibu butuh nih. Ibu gak bisa makan kalau cuman itu aja lauknya. Ucap ibu mertuaku lagi. Kan sudah aku bilang, aku gak ada uang kalau untuk ibu. Minta saja sama anakmu. Aku segera meninggalkan ibu mertuaku. Aku lelah berdebat. Aku segera melajukan mobilku menuju tempat makan. Aku memilih makan nasi Padang. Aku takut maku kumat karena belum makan nasi seharian. Setelah selesai makan, aku langsung pulang ke rumah. Dari luar, aku mendengar ibu mertuaku sedang berbincang dengan seseorang. Tapi, lawan bicaranya tidak terdengar. Oh, ternyata dia sedang menelpon. Menelpon siapa dia? Iya, Sos. Kamu nanti tinggal di sini aja. Ardan pasti senang banget kok. Aku sangat penasaran sekali. Kenapa ada kalimat itu? Siapa yang ibu mertua telepon dan kenapa menyuruh wanita itu tinggal di sini? Dari namanya Sos pasti Susi. Kalau tidak Susanti. Siapa ya? Aku sangat penasaran. Aku mendekatkan kuping ke pintu supaya bisa mendengar dengan jelas percakapan mereka. Tenang saja kamu Susi. Aku yakin wanita itu tidak bisa membantah ucapan suaminya. Dia itu sangat nurut sama Ardan. Kamu tenang saja. Ibu juga akan belain kamu kok. Ucap ibu menanggapi omongan orang yang ada di telepon itu. Enak aja dia bilang aku nurut sama Mas Ardan. Apa dia lupa kalau aku sudah membantah semua ucapannya? Dasar orang tua. Aku segera mengetuk pintu dan berpura-pura baru datang. Aku tak menanyakan hal itu pada ibu mertua. Aku pura-pura tidak tahu. Aku berdiam diri di kamar, bermain ponsel, sembari berkomunikasi dengan Intan. Sore harinya, aku ingin menyambut kepulangan suamiku. Ya, meskipun aku sakit hati, tapi sebagai istri, aku masih bertanggung jawab dan memiliki kewajiban. Sebelum aku membuka pintu, lagi-lagi aku didahului ibu mertuaku. Tapi kali ini suamiku tak pulang sendirian. Dia bersama seorang wanita. Dan curigaku wanita itu yang ditelepon oleh ibu mertua tadi siang. Susi, akhirnya kamu sampai juga. Kamu baik-baik aja kan? Tanya ibu mertua setelah cipika-cipiki dengan wanita itu. Iya bu, aku baik-baik aja. Jawabnya dengan manja, seolah-olah dia itu sangat akrab dengan ibu mertuaku. Sebenarnya siapa sih wanita ini? Kumamku. Kulihat di tangan Mas Ardan, menarik sebuah koper yang cukup besar. Kalau dari warnanya itu pasti koper wanita, karena berwarna pink. Lagian tadi Mas Ardan kan pergi tidak membawa koper. Sepertinya benar kata ibu. Seperti perbincangannya tadi siang, wanita itu akan tinggal di rumah ini. Kenapa wanita itu bawa koper, Mas? Emang dia mau tinggal di sini? Tanya aku langsung, karena jujur, aku sangat emosi. Iya, mulai hari ini dan seterusnya Susi akan tinggal di sini. Ibu yang menjawab. Gak bisa gitu dong, Mas. Ini kan rumah kita. Jangan seenaknya kamu membawa orang lain untuk tinggal di sini. Apalagi dia bukan keluarga. Ucapku tegas. Rumah kita. Ini rumahku. Aku yang berhak membawa siapa saja untuk tinggal di sini. Jawab Mas Ardan. Kamu lupa ya Mas, rumah ini dibeli setelah kita menikah. Jadi, aku juga memiliki rumah ini. Ucapku tegas. Enggak, rumah ini kan dibeli pakai uangku. Jadi kamu tidak berhak sedikit pun. Jawab Mas Ardan lagi. Tidak bisa dong Mas, kita ini suami istri. Apapun yang dibeli setelah menikah itu harta milik berdua. Aku mengatakannya dengan penuh penekanan. Agar laki-laki bernama Ardan itu paham. Tidak semena-mena. Tidak bisa Vira, ini tetap rumah Ardan. Dia yang lebih berhak, bukan kamu. Sambung ibu. Tidak bisa bu, ini rumah kami, bukan rumah salah satu. Aku tidak mau kalah. Ku jawab saja ucapan mertuaku itu. Sudah, kamu tidak usah membantah. Kalau aku mengizinkan Susi tinggal di sini, ya berarti Susi boleh tinggal di sini. Kamu tidak berhak melarangnya. Ucap Mas Ardan membela wanita itu. Baik, kalau itu keputusanmu, maka aku yang akan pergi dari sini. Aku tidak sudi serumah dengan wanita murahan seperti dia. Wanita pengganggu suami orang. Ucapku sembari menatap tajam ke arah Susi. Jangan bicara sembarangan kamu. Ucap Mas Ardan.
Kini ia mengangkat tangannya. Namun langsung kutantang. Silakan mas, sekali saja kamu melakukannya, maka beberapa tahun kamu akan mendekam di penjara. Aku sembari mendekatkan pipiku ke arah tangannya. Mas Ardan langsung mengurungkan niatnya itu. Dia menurunkan tangannya. Melihat Mas Ardan hanya diam, aku langsung masuk ke dalam kamar dan mengemasi barang-barangku. Tak lupa aku bawa juga surat-surat penting, seperti surat nikah, ijazahku, sertifikat rumah, surat-surat mobil, semuanya ku bawa. Karena aku tak ingin itu tertinggal di sini. Aku tak rela rumah ini dimiliki oleh Mas Ardan, karena ini harta kami berdua. Setelah selesai, aku segera keluar. Mas, kalau kamu tetap memilih wanita ini, maka aku akan meminta cerai. Akan kuurus perceraian kita secepatnya. Ucapku dengan tegas. Dan ingat, aku akan menjadikan rumah ini sebagai harta gono gini. Tidak bisa begitulah. Rumah ini rumahku, aku yang beli pakai uangku. Tidak bisa kamu seenaknya menganggap rumah ini sebagai harta gono gini. Enak saja, ucap Mas Ardan. Kamu itu belajarlah lebih banyak mas, agar pintar. Jangan jadi laki-laki yang bodoh. Setelah itu, aku langsung pergi. Tak ingin lagi berdebat dengan mereka. Tunggu, siniin kunci mobilnya, teriak ibu. Dia juga mendekatiku dan ingin merebut kunci itu. Kenapa harus kutinggal mobil ini? Mobil itu punyaku. Aku yang beli sebelum kami menikah. Jadi ibu jangan mengaku-ngaku. Tidak bisalah, itu mobilnya Ardan, bukan punya kamu. Ucap mertuaku lagi. Ibu, coba tanya pada anak ibu ini. Apa dia beli mobil itu? Apa ada dia mengeluarkan uang sepeser pun? Pasti jawabannya tidak, karena memang aku yang beli pakai uangku sendiri. Tak kuperdulikan lagi mereka, aku terus berjalan. Namun, kini giliran Mas Ardan yang mengejarku. Vira, tunggu, tinggalin mobilnya. Jangan dibawa, ucap Mas Ardan. Kenapa mas? Ini kan mobilku. Apa kamu lupa? Kalau aku yang beli, bukan pakai uangmu. Jawabku. Masa iya mas, di depan gundikmu kamu tidak punya harga diri? Seharusnya sebagai lelaki, kamu punya malu lah. Ku tatap tajam ke arah mereka bertiga secara bergantian. Kira-kira menurut bunda, benar gak tindakan yang Vira ambil? Lalu bagaimana kelanjutan kisah ini? Komen di bawah ya bun.